Haleluya. Shalom semuanya, semangat sore, selamat hari Kamis. Buka Matius 14. Bapak Ibu Saudara yang mendapatkan kesaksian bisa mengirimkan ke nomor WA saya 0813570590. Sekali lagi, kirimkan kesaksian Bapak Ibu Saudara di nomor WA saya sore hari ini. Kesaksian akan saya bacakan nanti malam di doa malam mujizat 0813570590. Ingat saudara, kesaksian kita mengalahkan kuasa jahat. Amin. Yes, saya tunggu. Sebab saya merasakan ada orang-orang yang mendapatkan jamahan Tuhan. Matius 14 ayat 22. Matius 14 ayat 22, sesudah itu Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Tuhan Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Tuhan Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Seterusnya bacaan ini Bapak Ibu Saudara lanjutkan, tapi saya berhenti pada saat Petrus berjalan di atas air. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah percaya dialah Tuhan. Sekali lagi, percaya bahwa dialah Tuhan. Atau percaya Yesuslah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sungguh menarik kisah ini, walaupun sampai hari ini ada banyak orang tidak percaya tentang kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ada banyak mereka yang bergurau, mencemooh, mereka yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sebetulnya berjalan di atas air yang dangkal. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah laut. Badai besar, murid-muridnya diombang-ambingkan. Tetapi Tuhan Yesus berjalan di atas air, menjumpai mereka. Bapak Ibu Saudara, Petrus melihat dan murid-muridnya berseru, "Hantu." Mereka tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mau menyatakan kemuliaannya. Jika ada, kalau saudara melihat di TV, di YouTube, ada magician yang berjalan di atas air, itu tipuan semua Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini belum ada orang yang bisa berjalan di atas air. Itu semua tipuan. Ya, itu semua buatan. Namanya aja magic. Ya, sulap itu kan dibalik palsu. Tapi Tuhan Yesus di tengah gelombang yang besar, dia ingin menunjukkan
kemuliaan Allah. Dia ingin menunjukkan jati dirinya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya waktu itu tidak menduka karena Tuhan Yesus memakai pakaian putih dan mereka berpikir bahwa itu hantu. Tetapi ketika Petrus dan murid-muridnya melihat bahwa itu guru, Bapak Ibu Saudara, Petrus mendengar suara, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus dengan kuasa ilahinya, hal yang tidak mungkin di tengah badai berjalan di atas air. Petrus dengan tuntunan roh itu, saya percaya. Sebab tidak mungkin Bapak Ibu seorang bisa berkata, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Permintaan yang mustahil. Tetapi oleh karena dorongan roh, maka Petrus berani meminta sesuatu yang mustahil. "Jika itu Engkau, Tuhan, suruhlah aku datang." Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara. Perkataan Petrus itu perkataan yang dipimpin roh. Murid-murid lain tidak mendapatkan ide itu. Tetapi Petrus seketika berkata, "Jika itu Engkau, Tuhan, suruhlah aku datang." Petrus tahu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata-kata, maka terjadi mujizat. Dan Petrus percaya, "Suruhlah aku datang." Petrus tidak berkata, "Jika itu Engkau Tuhan, aku akan berjalan ke sana." Tidak. Bukan aku yang berjalan, tapi suruhlah aku datang. Bapak Ibu Saudara, ini satu resep doa yang bisa kita pakai. Bapak Ibu Saudara yang menghendaki ada kemustahilan, jangan ragu-ragu. Berkata seperti Petrus. Berdoalah seperti Petrus. "Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Suruhlah aku, perintahkanlah aku berjalan di dalam kemustahilan." Kemustahilan apapun saudara bisa sampaikan. Tapi jangan lupa, suruhlah aku datang. Maka jawab Tuhan Yesus, "Datanglah." Dan Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Roh Kudus akan merangkaikan kata-kata doa di dalam hati saudara. Seperti Petrus. Tetapi jangan lupa, suruhlah. Atau saudara bisa berkata, "Tuhan Yesus, katakanlah sepatah kata saja, maka aku akan berjalan dalam kemustahilan." Itu Roh Kudus yang menuntun. Intinya Bapak Ibu Saudara, Petrus ingin mengalami kuasa Tuhan. Petrus ingin mengalami mujizat Tuhan. Dengar saudara, kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan itu ada pada Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus berjalan di atas air, karena dia Tuhan. Dan Petrus ingin mengalami yang Tuhan punya. Jadi Bapak Ibu Saudara, berdoalah juga. "Tuhan Yesus, aku mau mengalami apa yang Kau punya." Atau saudara berdoa kepada Allah Bapa, "Bapa, aku mau apa yang Tuhan Yesus punya, aku alami kuasanya,
kemuliaannya. Aku mau Tuhan, suruhlah aku datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah satu hal yang Tuhan teguhkan. Bagaimana kita boleh berjalan di dalam kemustahilan Tuhan. Percaya Yesuslah Tuhan. Itu artinya saudara mempercayai kemuliaannya, mempercayai kuasanya dan bekerja di dalam diri kita. Rindukan setiap hari Bapak Ibu Saudara, engkau mengalami apa yang Tuhan lakukan. Engkau mengalami apa yang Bapa alami. Apa yang ada di dalam Bapa, apa yang ada di dalam Yesus Tuhan. Saudara rindu juga mengalami. Maka saya percaya saudara akan dibawa oleh Bapa untuk melihat kemuliaannya. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang merindukan seperti Petrus. Suruhlah aku datang. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berkata datanglah, maka engkau akan berjalan di atas air. Dan Bapak Ibu Saudara, semua itu adalah kehendak Allah. Petrus tahu, jika waktu itu Tuhan Yesus tidak berkata, mari datang, maka Petrus tidak akan berjalan. Tetapi Petrus berkata, suruhlah aku datang. Dan Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Karena Tuhan yang menyuruh. Maka Petrus bergerak. Petrus percaya Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan yang menyuruh. Maka itu penting sekali Bapak Ibu Saudara, kita ini harus dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Suara Tuhan bisa berbicara melalui Alkitab. Suara Tuhan bisa bicara melalui hamba Allah yang diurapi. Dan suara Tuhan berbicara melalui hikmat, bisa melalui mimpi, bisa melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi di sekitar saudara. Asal Bapak Ibu Saudara memiliki kepekaan. God bless you all, tetap semangat dan percayalah, Yesuslah Tuhan. Amin. Ore pasandara mamasu. Kami bersyukur ya Bapa, sebagaimana Petrus percaya Yesuslah Tuhan. Jika engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Maka sore hari ini setiap orang yang merindukan pemulihan, dia akan berkata seperti Petrus, jika engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Ya Bapa, kiranya setiap umat-Mu berjalan di dalam kuasa-Mu. Sebab kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan Miracle Worship Night jam 7. Hamba menyerahkan setiap imam-imam-Mu yang bertugas. Dan kami mau melihat karya kemuliaan Bapa. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah Putranya Yesus Kristus menyucikan, menyembuhkan, berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. God bless you all.